Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para hadirin yang kami hormati, bertemu kembali dengan kami dalam acara tausiah untuk menyambut bulan suci Ramadan yang bertepatan pada tahun 1446 Hijriah, yang mana kita bisa berpuasa, menjalankan ibadah puasa dengan lancar alhamdulillah pada hari yang pertama ini, dengan niatan yang ikhlas, dengan niat yang tulus dan niat lillahi ta'ala. Karena dalam hadis Nabi pernah menerangkan tentang niat dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab atau Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar, Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyah, setiap perbuatan, setiap ibadah, setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang pasti akan mendapatkan apapun yang dia niatkan. Maka Nabi Muhammad SAW menerangkan di sini pentingnya niat dalam suatu ibadah. Bahkan dalam hadis ini Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i beristiqra, meneliti hadis ini dan berfatwa bahwasanya setiap ibadah, setiap amal itu wajib menggunakan niat, wajib berniat sebelum setiap ibadah itu dilakukan. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, apapun wajib berniat. Salat niat, wudu niat, zakat niat, puasa pun niat pada malam hari. Karena Imam Syafi'i itu meneliti hadis ini bahwasanya tidak sah suatu ibadah apabila tidak diniatkan. Maka marilah kita luruskan niat kita bersama-sama. Karena Nabi pernah di kelanjutan hadis ini, Nabi Muhammad SAW melanjutkan hadis ini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini sebuah tamparan keras untuk kita yang masih berniat, masih beribadah dengan niatan selain lillahi ta'ala. Karena Nabi menjelaskan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah, barang siapa yang berhijrah, beribadah, berubah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi barang siapa yang berhijrah karena dunia yang akan dia dapatkan karena berhijrah tadi, atau karena seorang perempuan yang akan dia nikahi sebab hijrahnya, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan, tidak mendapatkan pahala, tidak ada niat, tidak ada hitungan ibadah dalam hijrahnya, karena niatnya hanya untuk dunia, tidak untuk akhirat. Karena ulama menerangkan bahwasanya dalam setiap hal, bahkan 5 hukum kita, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, itu kan semuanya memiliki pahala kecuali mubah yang tidak ada pahalanya, karena boleh dilakukan. Dan makruh ini adalah sebuah hal yang dibenci dan kita meninggalkannya mendapatkan pahala tapi tidak sampai ke tahapan dosa. Dan di sini diterangkan dalam kitab Kasifatus Syaja, Nailur Raja, syarah dari Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menerangkan bahwasanya makruh itu adalah hal yang ditinggalkan mendapatkan pahala dan dikerjakan tidak sampai mendapat dosa. Tapi ada di sana diterangkan ihtisaban. Ihtisaban di sini diterangkan maknanya adalah hanya untuk mendapatkan pahala atau mengharap mardhatillah, hanya untuk mengharap ridhonya Allah. Maka dan kita bisa lihat pentingnya niat juga, pentingnya niat dalam hadis Nabi yang lain. Nabi itu pernah meriwayatkan sebuah hadis, pernah bersabda bahwasanya idza iltaqa
muslimaini bisayfihima fal qatil wal maktul finnar. Idza iltaqa muslimaini bisayfihima wal qatil wal maktul finnar. Apabila bertemu dua orang muslim dengan membawa pedang mereka dengan niatan saling untuk membunuh, maka Nabi menerangkan al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh, semua kedua-duanya masuk neraka. Di sini kan kita bertanya-tanya, betul wal qatil finnar karena memang yang membunuh masuk neraka, memang betul. Tapi di sini terheran-heran kita, kenapa wal maktul juga finnar? Wal maktul, orang yang terbunuh, juga ikut masuk neraka. Lah, kita perlu melihat niat sesamanya, niat dua orang muslim tadi. Dan apabila mereka bertemu dengan saling membawa pedang dengan niatan untuk saling terbunuh, dengan niatan saling membunuh, lah dilala ternyata yang terbunuh dirinya, maka dirinya juga dianggap melakukan dosa karena punya niatan untuk membunuh saudaranya. Ternyata nasib sialnya juga ikut terbunuh. Maka di sini diterangkan pentingnya niat yang ikhlas, pentingnya niat yang tulus beribadah karena untuk mengharap pahala Allah dan mardatillah, karena mengharap ridhonya Allah. Maka marilah kita luruskan niat bersama-sama dengan mengharap ridhonya Allah dan mengharap pahalanya saja. Tidak ada niatan, tidak ada embel-embel niat yang lain karena ingin dipuji orang, ingin disukai orang. Ini malah jatuhnya menjadi riya. Dan Nabi mengatakan, Nabi itu paling khawatir dengan syirkul asghar, dengan syirik yang kecil. Syirik kecil itu apa? Yaitu riya. Beribadah dengan tekun, tapi dengan harapan untuk dilihat, alim, ahli ibadah, dan dia hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan pahala yang dia inginkan, karena memang keinginannya, niatnya saja hanya untuk dipandang baik, dipandang soleh oleh orang lain. Tidak ada pahala yang ikut karena sifat riya tadi. Maka marilah kita luruskan niat bersama-sama dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, yang mana pahala dilipat gandakan, dosa diampuni seluruhnya, dan setan-setan di penjara dalam neraka. Marilah dengan momentum Ramadan ini kita sama-sama meluruskan niat dengan lillahi ta'ala. Mungkin hanya itu saja dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun yang menyinggung panjenengan semua, hadirin semua, itu semuanya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.